Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di SDM Studio Dakwah Milenial, merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah, amma ba'd. Bersama saya Tubagus Rahmat dan Ustaz Said Sadli hafizahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keutamaan bulan Muharram, ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, Ustaz telah menyempatkan waktunya ke sini. Mungkin kami akan melontarkan beberapa pertanyaan, Ustaz, Ya, mengenai keutamaan di bulan Muharram ini. Ya, tafadhol. Yang pertama, apa sih keutamaan di bulan Muharram itu, Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Sebaik-baik, seafdal puasa setelah bulan Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah, Bulannya Allah. Muharram. Muharram. Di sini disebutkan bulannya Allah, nama Allah disandarkan. Ini menunjukkan kemuliaan suatu makhluk ketika lafaz Allah Subhanahu wa taala disandarkan dengannya. Seperti juga naqatullah, ya, untanya Allah. Untanya Allah. Ya, begitupun dengan Baitullah, Rumahnya Allah. rumahnya Allah. Ya. Dan juga Abdullah, hambanya Allah. Dan sandaran-sandaran yang lainnya yang tidak sempat kita sebutkan pada kesempatan ini. Semua sandaran-sandaran tersebut menunjukkan keutamaan, keagungan yang ada pada yang disandarkan nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka bulan Muharram ini syahrullah, yang Allah khususkan untuk bulan Muharram saja tanpa menyebutkan bulan-bulan yang lainnya. Padahal semua bulan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Namun bulan Muharram ini disebut satu-satunya sebagai syahrullah, bulannya Allah. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Allah memulai tahunnya dengan bulan haram. Bulan Muharram. Ya, bulan Muharram, ya, bulan suci, ya. Kemudian mengakhiri dengan bulan haram, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Ya, Ya. dalam setahunnya. Dan beliau mengatakan tidak ada bulan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan melebihi bulan Muharram. Bulan Muharram. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, Abu Uthman An-Nahdi mengatakan rahimahullah, dahulu para salaf, ya, mereka mengagungkan 3 waktu. Nah, Waktu yang pertama 10 hari terakhir Ramadan. bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Waktu yang kedua 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Masya Allah. Kemudian waktu yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram ini. Masya Allah. Ya. Jadi itu 3 di antara keutamaan bulan Muharram yang bisa kami sampaikan. Ya. Tafadhol. Kami pernah mendengarkan, Ustadz, pada bulan Muharram itu kita diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Ya. Ya. Betul. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ya, sebaik-baik, seafdal, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan puasa Muharram. pada bulan Masya Allah. bulannya Allah, bulan Muharram. Ya. Jadi itu puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan. Ya. Mengenai puasa di bulan Muharram, Ya. kami pernah mendengarkan, Ustadz, bahwasanya orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Ya. Apakah betul begitu, Ustadz? Ya, betul. Ya, di dalam hadis disebutkan, ya, setiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ditanyakan kepada mereka, ya, kenapa bisa sampai kalian berpuasa pada hari Asyura itu? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala memenangkan
Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel dari Fir'aun. Maka mereka mengatakan, kami mengagungkan hari tersebut untuk berpuasa. Maka Nabi SAW mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan juga berpuasa pada hari itu. Ya. Kalau kita diperintahkan untuk berpuasa Asyura, Ya. Apa sih keutamaan puasa Asyura itu, Ustaz? Ya. Nabi SAW ya pernah bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Ya, dan berpuasa pada hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram, itu saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Masya Allah. Ya. Begitupun ada juga yang namanya puasa Tasu'a. Tasu'a. Ya. Puasa Tasu'a ini puasa tanggal 9 Muharram. Ya, satu hari sebelum Asyura. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Ya. Sekiranya saya masih hidup pada tahun depan, saya akan berpuasa pada hari yang ke-9. Kenapa Nabi SAW sampai mengatakan hal demikian? Ya. Karena untuk menyelisihi orang-orang Yahudi yang hanya berpuasa pada hari Asyura. Ya. Ya, maka kita sebagai umatnya Nabi SAW, ya, umat Nabi, kita perlu juga berpuasa pada hari Tasu'a. Meskipun Nabi SAW tidak sempat berpuasa pada hari Tasu'a pada tahun yang selanjutnya, karena Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau terlebih dahulu. Ya, demikian. Masyaallah. Mungkin ada anjuran Ustaz untuk mengajarkan anak berpuasa Asyura dan Tasu'a sebagaimana kita mengajarkan anak kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Apakah mungkin ada anjurannya Ustaz ya? Ya, betul ada. Ar-Rubai bintu Muawidh ya pernah mengatakan bahwa kami mendidik anak-anak kami berpuasa pada hari-hari itu. Maka ketika ada di antara anak-anak kami yang menangis, kami memberikan mainan agar dia lupa bahwa dia puasa, bahwa dia berpuasa. Masya Allah. Ya, hingga tiba waktunya berbuka, maka berbuka bersama-sama. Ya, jadi kita perlu juga melatih anak-anak kita untuk berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Masya Allah. Sangat penting keutamaan ini Ustaz ya. Apalagi sampai dengan mengajarkan anak kita berpuasa. Betul, bahkan sampai dia, kalau dia ini menangis, kita berikan mainan agar dia lupa bahwa dia sedang puasa. Masya Allah. Masya Allah. Apakah apakah ada amalan lain Ustaz selain dari berpuasa di bulan Muharram? Disebutkan dalam kitab Ad-Durrah Al-Yatimah في تخريج أحاديث التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة, bahwa semua amalan-amalan mandi, bercelak dan seterusnya tentang keutamaan-keutamaan yang dilakukan pada bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura, itu semuanya hadis-hadis yang menjelaskan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis minimal lemah ya. Kecuali berpuasa saja. Jadi yang perlu ya untuk kita lakukan hanyalah berpuasa pada hari Asyura dan berpuasa secara umum di bulan Muharram. Ya. Begitupun dengan amalan-amalan soleh yang lainnya. Amalan-amalan soleh yang lainnya secara umum ya, bukan secara khusus. Secara umum ya, ketika kita melakukannya pada bulan Muharram yang dimana di antara 4 bulan suci ini, ya, itu akan dilipat gandakan pahala-pahala dan akan lebih besarkan dosa-dosa ketika seseorang bermaksiat pada bulan ini. Ya, wallahu alam. Ya, silakan. Begini Ustaz, kami pernah melihat di media sosial kaum Syiah, dia itu pada hari Asyura dia menyakiti dirinya sendiri Ustaz. Bahkan sampai dia berdarah. Dia menyambit dirinya sendiri sampai berdarah. Bagaimana menanggapi hal-hal seperti ini Ustaz? Itu menunjukkan kesesatan mereka.
Karena mereka melakukan hal itu untuk memperingati kematian Husain ya, radhiyallahu anhu, yang terbunuh ya, secara zalim. Ya, kenapa kita mengatakan ya, mereka sesat dengan kelakuan mereka itu? Karena ya, orang yang paling besar ya, dalam sejarah ketika Nabi SAW masih hidup, ya, tragis sekali pembunuhannya ya, dia dibunuh secara tragis sekali, itu adalah Hamzah ya, ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi SAW ya. Namun Nabi SAW tidak pernah memperingati hari kematiannya. Itu diantara bukti yang pertama. Kemudian bukti yang kedua ya, Ali bin Abi Thalib, bapaknya Husain. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan bapaknya Husain ya, beliau bapaknya Husain radhiyallahu anhu juga terbunuh dalam keadaan tragis secara zalim ya. Namun orang-orang Syiah ini tidak merayakan ya, tidak memperingati ya, memperingati hari kematian Ali bin Abi Thalib, padahal kita ketahui bahwa Ali radhiyallahu anhu itu lebih utama, lebih afdal daripada anaknya Husain. Maka ya, itu dua di antara bukti. Banyak lagi bukti-bukti yang lainnya, namun waktu mungkin yang terbatas ya, sehingga hanya itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Wallahu alam. Masya Allah. Itulah tadi seputar keutamaan di bulan Muharram. Masya Allah ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menspesialkan bulan Muharram ini sampai-sampai Allah menyebutkan bulanku pada bulan Muharram ini, Ustaz ya. Syahrullah. Ya. Masya Allah, bulanku, tidak ada bulan yang disebutkan Syahrullah kecuali bulan Muharram ini. Ya, Masya Allah. Hendaknya kita menyempatkan diri setidaknya berpuasa Asyura, Ustaz ya. Puasa Asyura dan Tasua. Kalau kita tidak sempat memperbanyak puasa di bulan ini, mungkin kita jangan sampai melewatkan puasa Asyura dan Tasua ini, Ustaz. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktunya untuk datang kemarin untuk menyampaikan keutamaan tersebut. Mungkin kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.